Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dari tingkat 3B akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu asuhan keperawatan pada pasien shock hipovolemik. Adapun anggota dari kelompok yaitu yang pertama ada Dia Rosita Dewi, Erika Septiani, Nurwahid Mahfudi, Nimas Korea Fadlika, Ovilia Milanda Putri, Rizalia Marsanda Taruna, dan Sabila Nur Afifah. Saya sebagai MC Nimas Korea Fadlika akan mempersilahkan presentator untuk menyampaikan materinya. Pengertian shock hipovolemik adalah hilangnya volume dapat menurunkan preload yang menyebabkan penurunan curah jantung, tekanan darah, serta gangguan perfusi jaringan. Shock hipovolemik terjadi karena volume intravaskuler berkurang akibat perdarahan, kehilangan cairan akibat diare, luka bakar, muntah, dan third space loss, sehingga menyebabkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel tidak adekuat. Etiologi. Yang pertama, kehilangan darah. Misalnya, perdarahan yang mengalir keluar tubuh seperti hemototoraks, ruptur limpa, dan kehamilan etopik terganggu. Yang kedua, trauma meliputi faktor yang dapat menampung banyak kehilangan darah, misalnya fraktur humerus, menghasilkan 500-1000 mili perdarahan, atau fraktur femur, menampung 1000 sampai 1500 mili perdarahan. Yang ketiga, kehilangan cairan intravaskuler, meliputi 1 gastrointestinal. Yang pertama, peritonitis, kedua pankreatitis, dan gastroenteritis. Yang kedua, renal, terapi diuretik, krisis penyakit Addison. Yang terakhir, luka bakar atau confusion dan anafilaksis. Tanda dan gejala. Takipnea menyebabkan ankalosis respiratorik, kompensasi untuk asidosis metabolik, atau pernafasan tanpa bantuan. B. Takipnea denyut perifer rendah atau tidak ada, tekanan nadi sempit, pengisian ulang kapiler lambat, hipotensi. C. Kulit dingin, pucat, kehitam-hitaman, sianotik, terdapat bercak diuretik terutama pada ekstremitas. D. Perubahan pada tingkat kesadaran atau biasanya somoran sampai sopor. E. Oliguria. Patofisiologi. Karena sifat-sifat khas dari shock sirkulasi dapat berubah pada berbagai derajat sirkulasinya. Shock dibagi dalam 3 tahap utama, yaitu A. Tahap non-progresif atau tahap kompensasi. Sehingga mekanisme kompensasi sirkulasi normal akhirnya akan menyebabkan pemulihan sempurna tanpa dibantu terapi dari luar. B. Terapi progresif. Terapi shock menjadi semakin buruk sampai timbul kematian. C. Tahap irreversible. Ketika shock telah jauh berkembang sedemikian rupa sehingga semua bentuk terapi yang diketahui tidak mampu lagi menolong penderita, meskipun pada saat itu orang tersebut masih hidup. Pemeriksa penunjang. A. Kultur darah, B. Kimia serum seperti elektrolit, bun, dan kreatinin. C. DPL dan profil koagulasi. D. Analisa gas darah dan oksimetri nadi. E. Pemeriksaan curah jantung. F. Laktat serum. G. Urinalisis dengan berat jenis, osmoralitas, dan elektrolit urin. H. EKG. I. Tes fungsi ginjal dan hati. Penata laksanaan. A. Kaji jumlah kehilangan volume cairan dan mulai lakukan penggantian cairan sesuai kondisi pasien. B. Kaji
analisa gas darah. Jika pasien mengalami kardiak atau respiratory arrest, lakukan CPR. C. Berikan terapi oksigen sesuai order, monitor saturasi oksigen dan hasil AGD untuk mengetahui adanya hipoksemia dan mengantisipasi diperlukannya intubasi dan penggunaan ventilasi mekanik. Atur posisi semivolar untuk memaksimalkan ekspansi dada. Jaga pasien tetap tenang dan nyaman untuk minimalkan kebutuhan oksigen. D. Monitor vital sign, status neurologis dan ritme jantung secara berkesinambungan. Observasi warna kulit dan cek kapilari refill. E. Monitor parameter hemodinamik termasuk CVP, PAWP, dan cardiac output setiap 15 menit untuk mengevaluasi respon pasien terhadap treatment yang sudah diberikan. F. Monitor intake dan output pasang dower, kateter, dan kaji urin output setiap jam. Jika perdarahan berasal dari gastrointestinal, maka cek feses, muntahan, dan gastrik drainase. Jika output kurang dari 30 ml per jam pada pasien dewasa, pasang infus, tetapi awasi adanya tanda kelebihan cairan seperti peningkatan PAWP, lapor dokter jika urin output tidak meningkat. G. Berikan transfusi sesuai order, monitor HB secara serial dan HCT. H. Berikan dopamin atau norepinephrine IV sesuai order untuk meningkatkan kontraktilitas jantung dan perfusi renal. I. Awasi tanda-tanda adanya koagulopati seperti PTQ, perdarahan, catat segera. J. Berikan support emosional. K. Siapkan pasien untuk dilakukan pemberian jika perlu. Asuhan keperawatan. Identitas klien. Nama, Nyonya NP, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, agama Hindu, tanggal masuk rumah sakit 14 April 2021, alasan masuk penurunan kesadaran, diagnosa medis shock hipovolemik. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, pasien datang ke IGD RSUD Sanjiwani diantar oleh keluarga dengan keluhan tidak sadar sejak siang pukul 11 WITA. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat demam, sesak, dan batuk sejak seminggu sebelum MRS dan muntah berwarna merah sejak seminggu yang lalu dan memburuk sejak 3 hari yang lalu. Makan minum dikatakan menurun dan pasien dikatakan muntah tiap kali diberikan makan dan minum yang dalam sehari bisa 10 kali muntah. Keluarga pasien mengatakan sejak 2 hari SMRS, pasien tidak mau makan dan minum, dan pasien memiliki riwayat MAS sejak 2 tahun yang lalu. Keadaan umum, lemah, kesadaran somnolen, GCS 10, CRT lebih dari 2 detik, saturasi oksigen 58%, tekanan darah 58/32 mmHg, nadi 148 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, RR 28 kali per menit, GDE 96 mg. Riwayat kesehatan dahulu. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat penyakit MAS sejak 2 tahun yang lalu, dan 3 tahun yang lalu sempat memiliki riwayat penyakit pembengkakan paru. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga pasien mengatakan di dalam keluarganya tidak ada yang mengalami penyakit seperti yang diderita pasien saat ini. Keluarga pasien juga mengatakan tidak ada riwayat penyakit keluarga, baik penyakit keturunan maupun penyakit menular. Pemeriksaan fisik. Kepala normal, kulit kepala tidak terdapat lesi, rambut berubah tampak bersih, mata bentuk mata simetris, konjungtiva anemis, sklera putih, telinga simetris, tidak terdapat tanda infeksi, tidak menggunakan alat bantu dengar, tidak terdapat lesi. Hidung, bentuk hidung normal, tidak tampak adanya lesi, pendarahan, sumbatan maupun tanda gejala infeksi, dan tidak ada bengkak. Mulut dan gigi, warna mukosa pipi pucat, tampak garing, tidak ada lesi, jumlah gigi tidak lengkap, tidak terdapat pendarahan, dan radang gusi. Wajah tampak pucat,
tidak terdapat edema. Bentuk leher normal, tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid dan nadi krotis teraba lemah. Bentuk dada normal, tidak tanpa adanya pembekakan paru. Inspeksi gerakan dada simetris, tidak tanpa adanya reaksi otot bantu pernapasan. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan. Perkusi sonor, aukultasi vesikuler ada, rangki ada. Jantung infeksi gerak dada simetris. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan pada jantung. Perkusi normal, aukultasi suara jantung S1, S2 reguler, murmur tidak ada. Abdomen, infeksi bentuk abdomen normal, tidak tanpa adanya pembengkakan dan tidak ada lesi. Palpasi, tidak teraba adanya penumpukan cairan, nyeri tekan ada. Perkusi timpani, aukultasi pusing usus ada. Pelvis, bentuk pelvis simetris. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan. Perineum dan rektum tidak dikaji. Genitalia tidak dikaji. Ekstremitas, status sirkulasi CRT lebih dari 2 detik, keadaan injuring tidak ada, neurologi normal. B1, breathing, takipnya dengan penurunan kedalaman pernapasan, penggunaan kortikosteroid, infeksi baru, penyakit viral. B2, blood kardiovaskular, tekanan darah normal, sedikit di bawah normal selama hasil curah jantung tetap meningkat. Denyut perifer kuat, cepat, perifer hiperdinamik, lemah, lembut, takikardi ekstrem, shock. B3, brain, pernapasan kejang abnominal, lokalisasi, rasa sakit atau ketidaknyamanan, urtikaria, pruritus. B4, bladder, perkemihan, konsentrasi urin, perkembangan ke arah oliguria, anuria. B5, bowel, pencernaan, anoreksia, mual, muntah. B6, bone, muscular, genital, malaise. Diagnosa keperawatan. Diagnosa 1, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan curah jantung. Diagnosa 2, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan. Intervensi. Diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan curah jantung. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan pola nafas klien kembali efektif dengan kriteria 1. Status respirasi dalam batas normal. 2. Klien tidak mengeluh sesak. Intervensi 1. Monitor TTV. 2. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. 3. Catat pergerakan dada dan adanya retraksi. 4. Berikan alat bantu pernafasan. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan volume cairan klien seimbang dengan kriteria hasil. 1. Balance cairan baik. 2. TTV normal. 3. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi. 4. Elastisitas turgor baik. Mukosa bibir lembab. Intervensi 1. Mengevaluasi TTV. 2. Evaluasi kebutuhan cairan. 3. Evaluasi kebutuhan nutrisi. 4. Penuhi kebutuhan cairan dan elektrolit. 5. Tingkatkan asupan nutrisi pasien. 6. Kolaborasi pemberian obat. Baik, berikut kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu shock hipovolemik diinduksi oleh penurunan volume darah yang terjadi secara langsung karena perdarahan hebat atau tidak langsung karena hilangnya cairan yang berasal dari plasma, yang dapat disebabkan karena perdarahan seperti hematotoraks, ruptur limpa, dan kehamilan ektopik.
disebabkan karena adanya fraktur tulang besar seperti fraktur humerus, fraktur femur. Juga dapat disebabkan karena kehilangan cairan intravaskuler. Jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan beberapa komplikasi, yaitu sindrom tristes pernafasan akut, nekrosis tubular akut, hipoksia cerebral, kerusakan organ, gangren pada kaki dan lengan, serangan jantung, bahkan kematian. Diagnosa yang muncul yaitu pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan curah jantung, dan yang kedua, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan dengan intervensi disesuaikan diagnosa yang telah ditentukan. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami sebagai referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.